Assalamualaikum semuanya, selamat pagi menjelang siang teman-teman. Kali ini kelompok 3 akan membahas terkait landasan teori dalam penelitian tindakan kelas. Untuk mata kuliah penelitian tindakan kelas dengan dosen pengampu Ibu Hamidatur Rohmah, SPSI, MPD. Sebelum kita lanjut ke pembahasan materi, kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selanjutnya adalah pemaparan materi. Yang pertama, apa sih itu landasan teori? Teori merupakan seperangkat atau serangkaian proposisi yang menggambarkan suatu gejala. Proposisi-proposisi yang terkandung dan membentuk teori terdiri atas beberapa konsep yang terjalin dalam bentuk hubungan sebab akibat. Namun, karena di dalam teori juga terkandung konsep teoritis yang berfungsi menggambarkan realitas dunia sebagaimana yang dapat dilakukan secara observasi. Selanjutnya ada manfaat dan fungsi landasan teori. Yang pertama, menjelaskan hubungan sesuatu yang diteliti dengan hal lainnya. Yang kedua, hakikat dan makna dari sesuatu yang diteliti. Yang ketiga, landasan untuk menyusun hipotesis penelitian. Yang keempat, dasar untuk menyusun instrumen peneliti. Selanjutnya ada macam-macam teori. Macam-macam teori menurut Jojo Suroto Kinayati dan MLA Sumaryati. Yang pertama ada asumsi, adalah suatu anggapan dasar tentang realita, harus diverifikasi secara empiris. Yang kedua ada konsep, adalah istilah terdiri dari satu kata atau lebih yang menggambarkan suatu gejala atau menyatakan suatu ide gagasan tertentu. Sedangkan menurut Marx, dalam membedakan adanya tiga macam teori. Ketiga teori yang dimaksud ini berhubungan dengan data empiris. Teori ini antara lain yang pertama yaitu teori induktif. Cara menerangkan adalah dari data ke arah teori. Dalam bentuk ekstrim, titik pandang yang positifistik ini dijumpai pada kaum behaviorik. Yang kedua yaitu teori deduktif, memberi keterangan yang dimulai dari suatu perkiraan atau pikiran spekulatif tertentu ke arah data yang akan diterangkan. Yang ketiga yaitu teori fungsional. Di sini nampak suatu interaksi pengaruh antara data dan perkiraan teoristik, yaitu data mempengaruhi pembentukan teori dan pembentukan teori kembali mempengaruhi data. Selanjutnya yaitu pengertian kajian penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan adalah sumber acuan khusus beberapa peneliti yang terdapat dalam jurnal, buletin, skripsi, dan semacamnya. Dalam sumber acuan khusus, peneliti akan memperoleh hasil-hasil penelitian yang terdahulu, agar tidak terjadi penelitian yang sama persis dan tidak terjadi duplikasi dengan penelitian yang ada. Maka perlu dicari tahu penelitian itu pernah dilakukan oleh peneliti atau belum. Apabila masalah penelitian yang dilakukan persis, maka perlu dilihat kapan dan di mana penelitian tersebut dilakukan. Di sini saya akan menjelaskan kegunaan penelitian relevan. Kegunaan penelitian relevan ialah untuk mendukung permasalahan terhadap bahasan peneliti, berusaha melacak berbagai literatur dan penelitian terlebih dahulu yang masih relevan terhadap masalah yang menjadi objek penelitian saat ini. Selain itu, menjadi syarat mutlak bahwa dalam penelitian ilmiah menolak yang namanya plagiarisme atau mencontek secara utuh hasil karya orang lain. Oleh karena itu, untuk memenuhi kode etik dalam penelitian ilmiah, maka sangat diperlukan eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terlebih dahulu yang relevan. Cara menulis penelitian yang relevan. Peneliti tersebut relevan dengan peneliti yang akan ia lakukan. Relevan di sini maksudnya ialah relevan permasalahan dan variabelnya. Yang kedua, perlu dihindari terjadinya duplikasi penelitian yang mengarah pada plagiarisme. Yang ketiga, peneliti yang digunakan bisa dari penelitian sendiri atau penelitian orang lain. Yang terakhir, bagian peneliti yang digunakan sebagai penunjang ialah terletak pada bab 5.
Kerangka berpikir. Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antara variabel yang akan diteliti. Jadi, secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antara variabel independen dan dependen. Bila dalam penelitian ada variabel moderator dan intervening, maka juga perlu dijelaskan mengapa variabel itu ikut dilibatkan dalam penelitian. Pengertian hipotesis. Penelitian tindakan kelas menggunakan istilah hipotesis tindakan. Hipotesis tindakan merupakan jawaban sementara atas rumusan masalah yang telah diajukan. Hipotesis tindakan adalah dugaan sementara mengenai keberhasilan tindakan untuk mengubah atau mengatasi masalah yang diangkat dalam penelitian. Sedangkan pengertian hipotesis menurut Erwan Agus Purwanto dan Dia Ratih, hipotesis adalah pernyataan atau tuduhan bahwa sementara masalah penelitian yang kebenarannya masih lemah atau belum tentu benar sehingga harus diuji secara empiris. Fungsi hipotesis dalam penelitian ada 5. Yang pertama yaitu untuk menguji teori, yang kedua mendorong munculnya teori, dan yang ketiga menerangkan fenomena sosial. Yang keempat sebagai pedoman untuk mengarahkan penelitian. Yang kelima memberikan kerangka untuk menyusun kesimpulan yang akan dihasilkan. Selanjutnya ada kegunaan hipotesis, ada 3. Yang pertama, hipotesis dapat dikatakan sebagai alat teoritis. Hipotesis ini dapat dilihat dari teori yang digunakan untuk menjelaskan masalah yang akan diteliti. Sebagai contoh, penyebab dan konsekuensi dari konflik dapat dijelaskan melalui teori konflik. Yang kedua, hipotesis dapat diuji dan ditunjukkan kemungkinan benar atau tidak benar atau pemalsuan. Dan yang ketiga, hipotesis adalah alat yang hebat untuk memajukan pengetahuan karena para ilmuwan dapat membuat keluar dari dirinya. Artinya, hipotesis disusun dan diuji untuk menunjukkan benar atau salah dalam cara bebas dari nilai-nilai dan pendapat peneliti yang menyusun dan mengujinya. Terima kasih. Hipotesis A memberikan batasan dan memperkecil jangkauan penelitian dan kerja penelitian. B mensiagakan peneliti kepada kondisi fakta dan hubungan antar fakta yang kadangkala hilang begitu saja dari perhatian peneliti. C sebagai alat yang sederhana dalam memfokuskan fakta yang bercerai-berai tanpa koordinasi ke dalam suatu kesatuan penting dan menyeluruh. D sebagai panduan dalam pengujian serta penyesuaian dengan fakta dan antar fakta. Ciri hipotesis yang baik. A. Hipotesis harus dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan deklaratif, bukan kalimat pertanyaan. B. Hipotesis berisi pernyataan mengenai hubungan antar paling sedikit 2 variabel penelitian. C. Hipotesis harus sesuai dengan fakta dan dapat menerangkan fakta. D. Hipotesis harus dapat diuji atau testable. E. Hipotesis harus sederhana atau spesifik dan terbatas agar tidak terjadi kesalahpahaman pengertian. Yaitu contoh hipotesis. Nah, bagaimana cara menggunakan alat peraga berkomunikasi dengan siswa dan menggunakan penguatan untuk motivasi siswa agar tertarik dengan mata pelajaran matematika. Ya, jadi bagaimana kita itu di situ dijelaskan gimana caranya itu untuk menggunakan alat peraga yang dimana di situ itu bisa untuk berkomunikasi dengan siswa dan bisa membuat siswa ini tertarik dengan mata pelajaran matematika. Lanjut, bagaimana cara membuat penjelasan lebih mudah dipahami, mengaktifkan siswa dan menggunakan alat peraga sehingga mampu meningkatkan prestasi siswa. Contohnya dalam pelajaran IPS begitu ya. Terus pada contoh pertama tindakan yang dilakukan adalah 1. Cara menggunakan alat peraga. Nah, caranya itu bagaimana? Terus yang kedua, cara berkomunikasi dengan siswa. Cara berkomunikasinya itu bagaimana begitu ya. Terus selanjutnya memberikan balikan, umpan balik itu maksudnya. Terus yang keempat yaitu cara menggunakan penguatan. Jadi biar siswa ini semangat, dikasih motivasi begitu ya.
Terus cara yang kedua yaitu cara membuat penjelasan lebih mudah dipahami. Nah, itu gimana caranya? Penjelasan kita itu biar gampang ditangkap dan mudah dipahami oleh siswa. Yang kedua, cara mengaktifkan siswa biar siswa itu aktif dan tanggap gitu ya. Terus yang ketiga, cara menggunakan alat peraga. Nah, caranya menggunakan alat peraga itu bagaimana? Nanti kan bisa dijelaskan dengan gurunya yang ada di kelas ya. Terima kasih.